Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa itu sih PKP, pengusaha kena pajak, apa itu faktur pajak, gimana sih cara ngitung PPN setiap bulan, dan lain-lain. So, kita akan bahas tentang PPN. Stay tune ya. Oke, guys, untuk yang pertama kita harus tahu dulu apa sih bedanya kita punya NPWP dan kita nanti akan mengurus yang namanya PKP. NPWP itu dimiliki ketika subjek pajak dan juga objek pajak itu terpenuhi. Subjek pajak itu adalah warga negara Indonesia ataupun juga warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan yang kedua, ketika adanya penghasilan, objek pajaknya yaitu penghasilan, ada objeknya. Jadi ada orangnya, ada objeknya, terpenuhilah kedua syarat itu dan mewajibkan kita harus mempunyai yang namanya NPWP. Nah, ketika kita ngomongin NPWP, itu sebenarnya mostly pajak yang dibayar baru yang namanya PPH, gitu ya, PPH UMKM dan mungkin yang non UMKM. Nah, itu ketika kita ngomongin tentang NPWP dan juga PPH. Tapi kalau kita ngomongin tentang PKP, ini kita ngomongin satu pajak yang berbeda yang namanya adalah PPN. Nah, apakah kita wajib untuk PPN? Jawabannya adalah sebenarnya tidak wajib. Nah, berdasarkan satu slide yang saya tampilkan ini, sebenarnya kalau kita omsetnya sudah lebih ataupun sama dengan 4,8 M dalam satu tahun, omset ya, atau peredaran bruto. Ingat, bukan laba. Jadi, omset atau peredaran bruto ataupun penjualan kotor kita ketika sudah lebih dari 4,8 M dalam satu tahun, itu sebenarnya sudah wajib untuk PKP. Kategorinya adalah wajib. Tetapi ketika omset kita masih di bawah 4,8 M dalam satu tahun, artinya kita diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk bisa memilih. Karena kita masih kategorinya pedagang kecil atau pengusaha kecil. Sehingga tidak menjadi PKP pun juga tidak masalah, tetapi kalau memilih menjadi PKP juga monggo, terserah, silahkan. Nah, jadi istilahnya ketika kita sudah lebih dari 4,8 M wajib dan di bawah 4,8 M tidak wajib. Ketika kita sudah menjadi PKP atau kita sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka kita nanti akan wajib memungut PPN. Bukan lagi hanya membayar PPH, tapi sebenarnya adalah memungut PPN. Memang banyak dari Sobat Atax yang mungkin bertanya-tanya, loh kok kita kena double tax ya, yaitu kena PPH dan kena PPN. Teman-teman, sebenarnya yang menjadi pajak yang harus kita bayar adalah PPH, yaitu pajak penghasilan. Kita dapat penghasilan, kita bayar pajak. Tapi kalau PPN, itu sebenarnya pajak yang kita pungut dari customer atau pihak lain yang dititipkan melalui kita, lalu kita kurangkan dengan yang namanya pajak masukan kita, baru kita bayarkan kurang bayaran ke negara. Jadi sebenarnya itu bukan uang kita kalau kita ngomongin PPN ya. Kalau kita ngomongin PPH, memang itu kewajiban kita untuk membayarkan, kita ada penghasilan nih, kita bayar pajak ke negara. Nah, perpajakan di Indonesia seperti halnya PPH, PPN ini juga menganut sistem yang namanya self-assessment. Apa itu self-assessment? Self-assessment adalah kita ini wajib untuk memungut, menyetor, dan juga melaporkan PPN setiap bulannya. Nah, gimana sih cara kita mengajukan diri sebagai PKP? Yang pertama ada dua cara, yaitu secara elektronik dan juga secara manual. Pendaftarannya bisa melalui aplikasi e-registration, ataupun kalau manual ya kita mengisi formulir-formulir dan juga kita kirimkan ke KPP beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Oke, kita bahas tentang caranya yang pertama yaitu elektronik dulu ya, yaitu kita juga akan mengirimkan dokumen-dokumen yang bersyaratkan ke KPP, baik melalui pos maupun melalui kurir juga boleh, dalam waktu 14 hari, karena ketika lebih dari 14 hari persyaratan itu nggak dikirim, artinya dianggap batal permohonannya. Lalu juga nanti KPP akan memberikan keputusan dalam 5 hari kerja. Gimana kalau yang manual? Manual juga sama, nanti kita harus ke kantor pajak, datang aja, lalu kita juga menyampaikan persyaratan-persyaratannya. Lalu dari kantor pajak juga akan memberikan keputusan dalam waktu 5 hari kerja. Nah, persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratannya yang pertama untuk orang pribadi adalah fotokopi KTP, fotokopi izin usaha atau NIB gitu ya. Lalu yang ketiga adalah
surat keterangan tempat kegiatan usaha alias surat keterangan domisili usaha dari kelurahan ataupun kepala desa setempat. Yang berikutnya untuk badan usaha, CV, PT, perkumpulan, firma, dan lain-lain. Yang pertama adalah fotokopi akte pendirian, yang kedua adalah fotokopi NPWP pengurus, yang ketiga fotokopi izin usaha, yang keempat adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha alias surat keterangan domisili usaha dari kelurahan ataupun kepala desa setempat. Untuk badan KSO alias kerjasama operasi alias JO atau joint operation, gimana sih perizinannya? Yang pertama adalah fotokopi akte pendirian atau perjanjian kerjasama operasinya. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota KSO-nya. Yang ketiga, fotokopi NPWP pengurus salah satu perusahaan anggota KSO-nya. Yang keempat, fotokopi izin usaha. Dan yang kelima adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha dari kelurahan maupun kepala desa setempat. Nah, itu sih teman-teman tentang persyaratan menjadi PKP, apa aja persyaratannya dan lain-lain. Kalau kita nanti ke part 2-nya, kita akan belajar sama-sama tentang faktur pajak dan juga mekanisme perhitungannya. Oke, untuk video part 1 kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi perpajakan Atax Indonesia di Google Play Store maupun juga di Apple Store. Dan juga follow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Terima kasih teman-teman. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.